Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Anugerah kasih sayang Tuhan selalu menolong hidup saudara dan saya, sehingga minggu ini, di siang ini, kita boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yakin Tuhan sudah diberkati lewat pujian yang sudah kita persembahkan buat Dia. Mari kita akan lihat dulu firman Allah. Firman Allah hari ini berbicara tentang sesuatu yang membahagiakan. Hampir 1 minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, kemarin dulu keluarga Ibu Medi membawa anaknya mulai ada dalam kebahagiaan. Kemarin itu namanya meminta. Hari ini saya mau membawa Bapak Ibu Saudara di dalam hal yang sama, tetapi sedikit berbeda prosesnya. Mari kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat 20. Terlalu panjang, tapi kita akan baca sampai ayat yang ke-10 saja saudara ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, bergantian kita membacanya karena ini agak panjang. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, sehingga lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ayat 2. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi atas, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Ayat 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Ayat terakhir. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Damaskus. Puji Tuhan, saudara-saudara panjang. Ini adalah sebuah kisah nyata bagaimana sebelum zaman Siti Nurbaya. Tahu zaman Siti Nurbaya? Tante Lidik merasakan dah itu, ya. Orang zaman dulu kalau mau menikah, kalau bisa jangan lihat mukanya, jangan lihat apa wajahnya.
Kenapa saudara? Karena kalau lihat wajahnya, tentunya dia milih yang apa? Yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, Malaysia cakep, yang handsome-handsome. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat proses perjalanan tokoh dalam Alkitab yang namanya Abraham. Dia punya anak di masa lanjut usia, anaknya anak perjanjian, siapa namanya? Ishak. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu dulu siapa Ishak itu. Ishak lahir dari sebuah ketidakmungkinan. Ishak lahir dari sebuah hal yang sangat mustahil, karena Sarah istri Abraham sudah sangat tua dan sudah habis masa haidnya, kira-kira seperti. Lalu dalam keadaan yang kering, dalam keadaan yang bahasa saya, dia seorang wanita yang sudah mati pajak. Itu bahasa kami sudah, ya. Wanita yang sudah tidak mungkin bisa melahirkan, tapi Tuhan sanggup bukakan. Maka lahirlah Ishak. Dan waktu Ishak mau ada dalam kandungan ibunya, ada malaikat Tuhan datang kepada Abraham. Lalu malaikat itu bilang, Ham, tahun seperti hari ini, tahun depan istrimu akan melahirkan. Sarah ini ternyata dari belakang dapur dia dengar. Waktu dia dengar suara 3 malaikat itu, apa yang terjadi saudara? Masa sih? Mungkin dia sudah mulai pikir, masa aneh, tidak mungkin kira-kira. Makanya Ishak itu artinya apa? Tertawa. Itu artinya Ishak, saudara. Arti Ishak itu tertawa. Nggak mungkin. Lahirlah anak yang Alkitab katakan anak perjanjian, namanya Ishak. Lalu hari ini kita membaca kisahnya anak perjanjian yang sudah lahir itu dan sudah dewasa. Dan pada waktu itu saudara, orang kalau belum dewasa belum boleh menikah. Kalau orang Indonesia kewajiban menikah, kalau laki-laki minimal harus berapa? 20 tahun ke atas. Perempuan berapa? 19 tahun ke atas baru boleh. Tapi orang Yahudi, orang Israel punya ketetapan. Yang dimaksud dengan dewasa adalah harus di atas umur 30 tahun sampai 40 tahun. Itulah namanya dewasa. Zaman dulu orang kalau mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, gak boleh umur di bawah 30 tahun, gak boleh umur di bawah 40 tahun, harus minimal 40 tahun. Tapi sekarang orang tamat SMA sekolah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dan pada waktu itu usia Ishak sudah memasuki tahun ke-40. Lalu Abraham yang Alkitab tadi katakan sudah lanjut usianya tadi, dia berkata kepada pelayannya yang paling tua, yang paling dipercaya, namanya Eliezer. Pelayannya ini datang dipanggil oleh Abraham. Eliezer, kamari, kita mau minta tolong pangana. Mau minta tolong apa Tuanku yang baik? Kamu carikan jodoh buat anakku Ishak. Tapi carinya tidak boleh sembarangan.
Abraham bilang, cari jodoh untuk anakku, jangan orang Kanaan. Cari jodoh yang masih ada kerabat. Ya, makanya kalau orang-orang tua dulu kalau mau carikan jodoh pasti harus dilihat apa? Bobot, bebek, bibit. Harus B3. Bobot, bebek, bibit. Nah, Abraham bilang kepada Eliezer, cari di kampung halamanku, yang Alkitab tadi dikatakan di Mesopotamia. Di mana ayat keberapa tadi? Ayat yang ke-10 bilang ini. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Jadi Abraham itu ada di daerah kota Nahor, kampung halamannya. Cari di sana. Abraham berikan satu keyakinan, karena Abraham itu apa? Bapak orang percaya. Pergi ke kampung halaman Nahor sana di Aram Mesopotamia, cari jodoh untuk anakku. Bawa berapa ekor unta, saudara? 10 unta bawa, dan unta-unta itu harus ada beban barang-barang yang berharga. Kalau dapat emas kawin, ya. Makanya kemarin waktu acara saya selama ini suka belajar, saudara. Jadi belum pernah. Kalau orang kita Melayu itu baru mau buka pintu, nggak boleh buka tutup dulu, harus pakai pantun. Buka palang pintu dulu, ya. Sudah itu berpantun, bersaut-sautan. Sudah itu ditanya lagi segala macam. Nanyanya nggak boleh seperti, ngana mau minta apa? Nggak gitu, saudara. Nanya aja harus pakai pantun. Itu orang. Makanya kalau orang mau nikah saya suka dengar, suka nengok, perhatiin baik-baik, ya. Saya perhatiin baik-baik. Ada yang bilang, bunga melati, bunga mawar, aku datang kemari untuk melamar. Ini langsung, saudara. Nah, Eliezer pergi mencari jodoh untuk tuan mudanya Ishak dengan membawa 10 unta, ya, yang penuh dengan barang yang berharga. Itu barang berharga itu ada emas, ada perak, ya, ada uang yang banyak. Apa yang dianggap berharga dalam hidup manusia, ya. Ada kekayaan logam mulia yang banyak yang dia bawa. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, waktu mereka sampai di Aram Mesopotamia di Nahor, dia jumpa ada segerombolan angel-angel, malaikat-malaikat cewek yang cantik, kira-kira. Ada beberapa gadis yang cantik, dan ada satu gadis namanya Rifka. Bukan Mama Rifka punya anak, ya. Namanya Rifka. Alkitab katakan Rifka itu parasnya cantik, sangat cantik, ya. Saya tidak bisa bayangkan hamba dari Abraham, Eliezer, waktu melihat Rifka, mungkin dalam hatinya bilang, luar biasa, ini Tuhan penciptaan. Yang lebih luar biasa, Bapak Ibu Saudara, Alkitab kalau kita baca di dalam Kejadian 24 ini, Rifka ini sedang ada di sumur. Dia sedang menimba air, mengambil air untuk masak di rumahnya, kira-kira gitu, mengambil air untuk minum. Dan waktu dia lihat rombongan dari Eliezer, belum dia tawari air,
Tuhan, maukah Tuhan minum? Dikasih minum. Alkitab katakan dia angkat buli-bulinya, dia kasih minum. Lalu dia bilang, Tuhan, bolehkah saya kasih minum unta Tuhan? Eliezer tidak menyuruhnya, tapi Ribka itu menawarkan diri. Saya setelah Tuhan minum, kasihan, ini unta-unta juga biar saya kasih minum. Waktu saya sekolah Alkitab, saudara, belajar tentang unta, konon katanya unta kalau sudah haus, dia minum itu sekitar 75 liter sampai 100 liter. Jadi satu kali minum unta itu bisa setengah drum. Ada drum itu, satu drum itu biasanya isinya hampir 200 liter. Jadi unta kalau haus dia minum bisa setengah drum. Jadi Ribka, Bapak Ibu boleh bayangkan, dia memberi minum unta. Alkitab katakan unta itu minum sampai puas. Ada berapa ekor tadi? 10 ekor. Berarti kira-kira berapa drum, saudara? Kok 20? 5 drum. Dia harus kerek, tuang, tuang. Kira-kira Nicole mampu nggak itu? Sudah Jo gembala, biar Jo belum nikah gembala, tapi Ribka, saudara, Alkitab mencatat dia memberi minum untanya itu sampai puas. Jadi kalau saya kalkulasi, ya, kira-kira satu unta dia memakan waktu 10 sampai 15 menit. Jadi kalau 10 ekor unta itu bisa memakan waktu 2 jam sampai 2 jam setengah. Dia beri. Dan Bapak Ibu Saudara, Ribka ini bukan cari nama. Ribka ini bukan karena biar dilihat ini saya rajin. Enggak. Dia hanya berbuat. Dia hanya melakukan apa yang ada di dalam isi hati. Bapak Ibu Saudara, Ribka ini menggambarkan kita orang percaya. Ribka ini menggambarkan kita gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang akan menerima berkat yang besar, yang digambarkan berkatnya itu 10 unta membawa barang-barang yang berharga itu. Gereja Tuhan yang diberkati adalah gereja Tuhan yang pertama. Dia punya hati melayani. Amin, saudara. Amin. 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 Gereja Tuhan yang diberkati adalah punya jiwa melayani sama dengan Ribka. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita gereja Tuhan hari-hari ini, kita seringkali kurang untuk sungguh-sungguh melayani. Biasa kalau kerjaan yang berat biar menjadi ringan, apa yang dilakukan? Kerja sama-sama. Ya, bawa dengan santai kerja, nyanyi. Benar saudara? Nyanyi. Saya kalau di Manado kadang-kadang pergi, kalau naik motor ngantuk supaya nggak ngantuk, nyanyi. Tahu-tahu sudah sampai di Lembang. Nyanyi. Tahu-tahu sudah sampai di Senduk. Senduk atau Lembang dulu. Enggak lama sudah sampai di Tate, di tempat Kak Rina. Ya. Biasa pekerjaan yang berat kalau kita lakukan dengan suka cita. Lalu yang kedua, ya, saya punya kawan-kawan hamba Tuhan, ya, waktu cetak bata, Mama Rifka suka perhatiin, kami suka baku sedu, bergurau, suka gurau. Jadi kalau orang yang suka, makanya saya ini orangnya saking suka gurau, itu gembala Guntur tuh lucu loh. Padahal tengok bodi saya dia nggak lucu, aneh, kan?
Rifka ini artinya saudara bergurau. Dia orang yang suka bergurau. Mungkin dia, Tuhan, boleh tak kita berteman? Kira-kira itu. Oh, Opa Eliezer, boleh kita berteman. Kasihan Opa Sotua, biar Jone itu unta kita kasih minum nih. Kira-kira gitu kan saudara. Gereja Tuhan yang selalu punya kasih dan memperhatikan orang. Ada satu hamba Tuhan yang saya suka bahasanya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita perhatikan saja orang. Tidak usah perhatikan diri sendiri. Banyak kejatuhan hamba Tuhan karena dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Dia tidak pernah memikirkan bagaimana dengan orang lain. Hanya satu hamba Tuhan. Kalau kita memperhatikan orang lain, Tuhanlah yang perhatikan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah kita mau belajar dari pribadi Rifka itu. Kenapa Rifka menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan? Selain Rifka ini orangnya suka melakukan dengan penuh kasih, dia melakukannya dengan sukacita, ya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan gairah. Meskipun secara kasat mata yang dia kerjakan itu berat, ya. Dia harus menimbal 5 drum air untuk memberi minum unta. Dan itu bukan unta dia, unta orang yang dia waktu itu belum kenal, yang dia waktu itu belum pahami siapa orang ini. Setelah orang ini tanya, anak siapa kau? Oh, saya anak Silian. Rumahmu di mana? Oh, rumah saya di Silian kota. Engkau anak siapa? Oh, kami anak keluarga Penomban Rumokoy. Kira-kira gitu kan saudara? Oh, ternyata masih baku saudara dengan kita petuan. Kira-kira gitu saudara. Masih ada saudara, masih ada kaitannya. Lalu dia bilang, mau tak engkau jadi calon istri Tuhan muda kami? Dan waktu itu saya yakin belum ada HP. Benar saudara? Gak ada fotonya si Ishak, gak ada fotonya si Rifka, ya. Bahkan Abraham bilang, kalau kamu mau pergi cari jodoh buat anakku, jangan kau bawa anakku, ya. Gak boleh bawa, ya. Jangan kau bawa. Lalu kalau dia ada wanita yang suka, dia harus ikut. Bayangin, gampang atau susah saudara? Sangat susah dan sangat mustahil. Apa yang susah, apa yang mustahil, Tuhan dapat kerjakan itu. Amin. Itu yang diimani, itu yang diyakini oleh Abraham sebagai bapak orang percaya. Meskipun perkataannya, perintahnya kepada hambanya Eliezer gak masuk akal, tapi Abraham yakin kalau waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik dan akan terjadi mukjizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama. Sebagai gereja Tuhan, kita harus belajar dari pribadi Rifka yang dia suka melayani dan melayaninya dengan sukacita. Dan saya selalu berulang-ulang kali bilang kepada jemaat, saya selalu berdoa, Tuhan jangan pernah ambil sukacita saya melayani. Amin. Kadang-kala sukacita kita melayani terberhenti waktu kita memperhatikan omongan orang yang menyakiti kita. Kita berhenti melayani waktu kita melihat orang yang ada di gereja menyakiti kita. Tapi kalau sukacita kita dalam Tuhan terus minta, Tuhan upgrade terus sukacita. Amin. Melayani. Sehingga ada lagu apa? Ada sukacita dalam melayani Tuhan.
Rifka ini sudah praktekkan Bapak Ibu Saudara. Gereja Tuhan yang menerima berkat yang besar adalah gereja Tuhan yang melakukan pelayanan dengan penuh sukacita. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Rifka itu menjadi sangat istimewa di hadapan Tuhan? Mari kita akan coba saudara perhatikan. Yang menjadikan Rifka istimewa adalah Rifka yang kedua. Tidak hanya dengan melakukan penuh sukacita, tapi dia melakukannya lebih dari wanita-wanita lain. Ya. Kalau wanita lain bisa melakukannya itu, tetapi mungkin waktunya itu lama. Ya, ada banyak wanita yang pergi ke sumur itu, tetapi dia hanya melakukannya untuk dirinya sendiri. Tapi Rifka tidak, dia melakukannya untuk orang lain. Yang kedua, keistimewaan Rifka, tokoh dalam Alkitab ini, dia melakukannya jauh lebih banyak, jauh lebih punya kerinduan dari teman-teman sebayanya. Ngerti maksud saya saudara? Mari kita akan bandingkan. Ada di sini saya tulis dua hal berbuat baik lebih yang diperlukan. Ngerti maksud saya saudara? Mungkin Eliezer berpikir, oh terima kasih ya sudah kasih saya minum ya nak ya. Ya cewek ya makasih ya. Tapi Rifka nggak seperti itu Bapak Ibu. Rifka memberi dia minum, lalu tanpa ada di dalam alam pikiran Eliezer, Rifka bilang, Tuhan biarlah unta-unta Tuhan saya kasih minum. Artinya apa saudara? Rifka melakukan perbuatan baik lebih dari orang pikirkan. Gereja Tuhan yang luar biasa adalah gereja yang melakukan jauh lebih dari yang orang pikirkan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Mari kita akan lihat ayatnya itu. Di dalam pertama khotbah Yesus, Injil Matius. Mari kita akan lihat dulu Matius 5. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20 bilang begini saudara. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam apa? Kerajaan surga. Tahu orang Farisi saudara? Tahu orang ahli-ahli Taurat? Kehidupan kita gereja Tuhan harus lebih dari saya, kira-kira gitu. Ya, ahli-ahli kitab, orang-orang yang belajar, anggap saja seperti pendeta, penatua, majelis, ya. Tuhan gak cukup karena ada pendeta, karena ada majelis, karena ada penatua. Oh gereja ini betul, enggak. Alkitab katakan kalau kita tidak jauh lebih benar dari orang-orang yang belajar firman Allah. Saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman akan ada banyak hamba-hamba Tuhan palsu, majelis-majelis jemaat palsu, jemaat-jemaat yang setia tapi dalam kepalsuan. Karena apa? Jawabannya satu, mereka ngerti firman, mereka memahami firman, tetapi mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Allah. Rifka yang ada di dalam toko Alkitab, dia melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih baik. Makanya kemarin waktu ada ibadah rekan-rekan hamba Tuhan perintisan,
jadwalnya saya melayani, saya ambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 8, ya. Hendaklah kamu jangan, tolong baca dulu. Saya teringat itu di dalam Roma 12 ayat 5 kalau nggak salah. Betul ya? Oh bukan. Sorry. Ayat 9. Nah terus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin saudara. Ini khutbah saya waktu di Perintisan di daerah Biau di sana. Siapa di sini yang pernah pergi Biau angkat tangan? Tidak ada. Astagfirullahaladzim. Oh istri saya. Sudah pernah ya? Nah, baru 3 orang. Padahal saya orang Jawa, baru ini belum ada 1 tahun pas sudah pergi. Karina sudah lahir di Sulawesi Utara, belum tahu ya, kasihan. Enak di sana saya lihat. Enaknya harum. Ada saya taruh motor, orang panggil vanili. Oh ternyata begitu vanili, selama hidup saya nggak tahu. Tak pikir apa ini panjang-panjang begini. Saya pikir wangi. Oh baru saya sepertinya vanili. Saya tanya sama keluarga, ini vanili? Iya. Janganlah hendaknya kasih itu jangan apa? Pura-pura. Tahu pura-pura saudara? Nampaknya mereka pura-pura senyum padahal dia susah. Orang nggak tahu pura-pura. Ya. Alkitab katakan Rifka nggak punya sikap itu di dalam Alkitab. Rifka ini adalah orangnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan dia melakukannya dengan sesuatu dengan benar. Jadi kita sebagai orang percaya di akhir zaman, gereja Tuhan, mari lakukan segala sesuatu dengan benar. Karena di akhir zaman akan ada banyak hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang tanpa disadari dia diseret. Ya, diseret. Bahkan kitab Injil Matius bilang, Tuhan, bukankah aku yang melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku yang melakukan hal yang luar biasa demi namamu? Tuhan bilang apa? Hanyalah kamu, aku tidak kenal kamu. Kenapa tidak kenal saudara? Jawabannya sederhana. Karena hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang pernah melakukan mujizat dalam nama Yesus, dia tidak hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Berbeda dengan Rifka. Itu sebabnya Alkitab tadi katakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-20 tadi, kita harus lebih baik, lebih benar dari ahli-ahli Taurat, dari ahli-ahli kita, dari orang-orang Farisi. Amin saudara. Untuk menjadi lebih baik, lebih benar, kita tidak harus sekolah lebih tinggi dari mereka, tidak saudara. Untuk menjadi lebih baik dan lebih benar, kita hanya cukup sederhana mendengar firman dan melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang kedua, gereja yang akan menerima berkat Tuhan yang besar adalah gereja yang selalu tertanam di dalam kebenaran dan selalu berada di dalam kebenaran itu. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hal yang terakhir, kalau kita melihat saudara jarak dari tanah Kanaan menuju ke arah Mesopotamia, Nahor tadi, itu jaraknya kalau saudara belajar peta Alkitab, itu jaraknya kurang lebih 700 kilo. Dekat atau jauh? Jauh pakai banget. Saya beberapa kali ke Manado, saya naik motor. Kalau sudah di Amurang, Noel saya suruh, nah tengok itu ya,
ada kilometer toh, ada yang dicat batu dicat kuning, itu ada. Ke Manado 57 kilo. Sudah 56 dalam hati saya nih, baru 56 kilo lagi ke Manado ini dari Amurang. Makanya kalau dari sini ke Manado itu makan 100 kilo lebih. Jadi ini Eliezer untuk menerima jodoh tuan mudanya Rifka, dia harus menempuh jarak 700 kilo. Berarti 7 kali dari Silian ke Manado, 7 kali jauhnya. Saudara bayangin, kalau naik vario masih lumayan, paling-paling 1 hari 1 malam mungkin bisa tembus kalau dia gas 100. Tapi ini naik apa saudara? Unta. Ada unta jalannya begini saudara? Konon saudara, unta itu jalan paling jauh itu 40 kilo. Kalau kita paksa itu unta jalan 50 kilo, unta itu terpaksa kayak Tante Lili, aduh gembala sakit asam urat, nggak bisa bengkok lagi. Jadi unta itu kemampuan jalannya 40 kilo. Jadi kalau 700 kilo berapa hari saudara? Ambil kalkulator. Saya hitung itu hampir 17 hari setengah baru sampai di sumur itu. Berat tidak saudara? Jalan 17 hari setengah. Abraham carikan jodoh untuk Ishak. Ishak, Abraham itu menggambarkan Tuhan. Tuhan gak pernah peduli berapa jauhnya, asalkan dia menemukan Rifka. Tuhan tidak pernah capek jalan, asalkan dia menemukan Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi gerejanya yang benar di mata Tuhan. Amin saudara. Amin. Tuhan gak pernah lelah saudara untuk menolong hidup kita. Tuhan tidak pernah lelah untuk memberkati hidup kita. Meskipun seperti firman Allah pada siang hari ini, dia harus menempuh jarak 700 kilo. Eliezer, hamba Abraham, siap Tuhan, saya akan cari jodoh untuk anakmu Ishak. Eliezer berbicara tentang malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Ada banyak malaikat yang sedang mencari kita, orang-orang yang hidup benar, yang satu waktu akan menerima satu berkat yang besar, sama dengan Rifka ini. Dia terima jodohnya Ishak, yang Alkitab katakan sangat kaya raya. Itu Ishak, sangat kaya raya. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan selalu mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun berat, meskipun banyak tantangan, ya. Jauhnya itu digambarkan oleh Alkitab kurang lebih 700 km. Dia jalan itu yang penting Tuhan mendapatkan ada gereja Tuhan yang setia. Amen. Saya tutup firman Allah dengan satu ayat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Mari kita akan lihat ayat ini. Kolose pasal 3 ayat yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya. Kolose 3 ayat 23 Saudara sampai 24. Saya mau bacakan buat kita. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang terakhir 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah. Amin. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Bapak Ibu Saudara,
Rifka bekerja, Rifka melakukan perbuatan baik dengan penuh sukacita. Mungkin tidak masuk akal dia kasih minum unta, lalu dalam pikirannya Rifka nggak bilang moga-moga ini unta tinggalin satu buat saya. Enggak. Rifka hanya bekerja. Tapi waktu dia selesai bekerja, apa yang terjadi? Alkitab katakan dia mendapat upah yang sangat besar. Tidak hanya sekedar 10 unta yang penuh dengan harta benda, kekayaan yang berharga, tapi Rifka mendapatkan tuan yang punya kekayaan itu semua. Bapak Ibu Saudara, Rifka yang terakhir melakukannya itu karena tahu dia lakukan semua karena inilah hidup saya harus memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang yang selalu memuliakan Tuhan, yang bekerja, saya membangun rumah tangga, saya bekerja, saya mengelola usaha, saya kelola itu semua mata untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Alkitab katakan kita akan mendapat upah yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan menentukan Bapak Ibu Saudara, dia nggak pernah mikir-mikir. Amin. Kalau Tuhan menentukan, dia akan memberikannya, kata Alkitab, dia memberikannya secara berkelimpahan. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah di siang ini, di minggu ini, jadilah Rifka rohani yang selalu dapat melakukan segala sesuatu dan sampai kita mendapat upah yang daripada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan bersyukur buat firman yang kita sudah dengar waktu